Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu lana an nu'arif anfusana. Ismi Mutiara Permaisuri Abiha Zahra wa swahibati Oktalia Pratama. Wa nahnu huna ka muta'allimah bikismi lughah al-arabiyyah wa adabiha bijami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Raden Fatah Balembang. Wa sanubayyin bimadati ilmin nahwi tahta mawdu' al-istisna. Baiklah, di sini terdapat pengertian istisna, mafhumul istisna. Nah, menurut Al-Hashimi dalam kitab Hashisha Al-Jurumiyah, bahwasanya istisna secara bahasa atau istisna lugatan mutlaq ikhraj, berarti mengeluarkan ya. Kemudian secara istilah, ikhraj bi ihda ahwatiha, mengeluarkan dengan salah satu adatnya ya, atau salah satu temannya. Kemudian istisna dalam bahasa Indonesia itu berarti artinya pengecualian ya, yakni mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sebelumnya dengan menggunakan huruf-huruf khusus yang disebut huruf istisna. Dalam buku Nahwu Bahasa Arab, istisna adalah pengecualian dengan adat ila atau salah satu saudara ila terhadap lafaz yang masuk dalam hukum lafaz sebelum ila, baik pemasukan huruf secara kategori maupun kategori hakiki atau takdiri. Untuk mengetahui bagaimana hakiki dan takdiri, maka kita akan mempelajarinya di slide setelahnya. Oke, istisna itu mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama mustasna, adatul istisna, dan mustasna minhu. Mustasna itu berarti isim yang diistisnakan ya, yang dikecualikan. Kemudian adatul istisna berarti huruf-huruf atau teman-temannya istisna ya. Kemudian yang ketiga mustasna minhu berarti diistisnakan dari apa gitu. Kemudian nih contohnya, qara'atul kitaba illa shafhatan. Aku membaca buku kecuali 1 halaman. Di sini kita bisa melihat terdapat 3 komponen utama tersebut. Alkitab merupakan mustasna minhu, kemudian illa itu huruf istisna, berarti illa itu adalah adatul istisna. Kemudian shafhatan, dia yang dikecualikan oleh harfu illa, maka shafhatan ini adalah mustasna. Nah, jika kita lihat contoh ini, shafhatan ini merupakan juz atau bagian dari kitab. Nah, berarti shafhatan ini merupakan mustasna hakiki karena dia merupakan bagian dari kitab. Kemudian, contoh yang kedua, ja'al qaumu illa sayyaratan. Kaum itu telah datang kecuali mobil. Nah, di sini sayyaro itu adalah mustasna. Nah, ini sayyarah merupakan mustasna takdiri. Kenapa? Karena dia itu bukan termasuk bagian dari kaum. Ya, dari suatu kaum itu berarti harusnya manusia ya, bukan barang. Berarti sayyaro ini bukan bagian dari kaum, yang mana berarti dia termasuk mustasna takdiri. Kemudian fungsi kalimat pengecualian. Nah, seperti kata Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam kitab Jami'ud Durus, pemberi pengertian yang sekaligus menyebutkan fungsi istisna itu sendiri dalam redaksi. Istisna adalah mengecualikan kata setelah huruf isti'la dan kata lain yang digunakan untuk mengecualikan dari huruf atau predikat yang terdapat sebelumnya. Berarti istisna ini untuk mengecualikan suatu isim ya, untuk membedakan antara satu isim dalam isim lainnya ya. Kemudian istisna semuanya itu terdapat 8 menjadi 4 bagian. Berarti ini adatul istisna. Yang pertama dalam bentuk huruf, itu ada illa. Kemudian dalam bentuk isim terdapat ghayra, suwa, sawaun, dan siwa. Kemudian dalam bentuk fiil
terdapat layakunu dan laisa. Dan yang keempat, dalam bentuk antara huruf dan fiil, tarodud antara huruf dan fiil. Berarti kadang menjadi huruf dan kadang menjadi fiil, yakni hasya, ada, dan khola. Selanjutnya macam-macam istisna. Di sini terdapat dua macam dari istisna. Yang pertama kalam mujab dan yang kedua tamanfi. Nah, kita bisa membaca ya bagaimana pengertian kalam mujab dan manfi. Nah, inti dari kedua tersebut, kalam mujab dan tan manfi, persamaannya terdapat 3 komponen istisna, yakni mustasna, mustasna minhu, dan adatul istisna. Akan tetapi yang berbeda antara keduanya, jika kalam mujab dia tidak didahului oleh manafi atau sibhu nafi. Nih, manafi atau sibhu nafi itu seperti huruf la, ma, dan lain-lainnya. Kemudian jika kalam tan manfi dia didahului oleh sibhu nafi tadi, seperti ma atau la. Contohnya nih, seperti yanjahut tullabu illa zaidan. Nah, yang mana dia itu terdapat 3 komponen istisna dan tidak didahului oleh ma atau la, ya. Yanjahut tullabu illa zaidan. Kemudian contoh dari kalam tan manfi, contohnya maja'a al qaumu illa zaidan. Nah, maja'a al qaumu illa zaidan. Di sana terdapat manafi atau huruf nafi, ya, untuk mengingkari yang tadi. Berarti jika kalam mujab itu positif, tidak ada manafinya, dan kalam tan manfi itu negatif, terdapat huruf manafi atau syibhu nafi. Oke. Hukum pembacaan istisna. Di sini terdapat beberapa hukum dalam pembacaan istisna atau i'rab istisna, ya. Yang pertama, mustasna bi illa al munqati. Nah, di sini terdapat 3 hukum, ya. Yang pertama, wajib dibaca nasab. Kedua, jawaz nasab dan badaliyah. Dan yang ketiga, boleh juga tetap dibaca nasab tapi kedudukan sebagai badalnya mustasna minhu. Jadi, yang pertama, wajib dibaca nasab. Nah, seperti apakah? Contohnya seperti kalam mujab, yang dimana dia mempunyai 3 komponen istisna, kemudian dia positif, tidak ada manafi atau syibuhu manfi, ya. Berarti seperti contoh yanjahut tullabu illa al-kasula. Nah, al-kasula ini wajib dibaca nasab, ya, dengan ciri-cirinya fathah di akhir. Kemudian yang kedua, jawaz nasab dan badaliyah. Boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca rofa karena menjadi badal. Contohnya seperti maja'a at-tullabu illa zaidan. Sengkumpulan siswa itu tidak datang kecuali Zaid. Maka Zaid ini bisa dibaca nasab maupun rofa karena Zaid sebagai badal. Dan alamatu musanna alamatu istisna atau mustasna dari Zaid itu fathah, ya, di akhir. Kemudian yang ketiga, boleh juga tetap dibaca nasab tapi kedudukan sebagai badalnya mustasna minhu. Contohnya ma ra'aitu tullaba illa zaidan. Saya tidak melihat para siswa kecuali Zaid. Nah, dari sini tulab dibaca nasab karena dia kalam nakis, ya. Hukumnya pada kalimat tersebut tidak sempurna, maka pembacaan mustasnanya sesuai dengan jabatannya dalam kalimat, yaitu bila mana kalam manfi atau syibu manfi dan musannanya tidak disebutkan, ya. Nah, di sana juga terdapat bagaimana kedudukan si musanna itu. Jadi bisa menjadi
fathah atau nasab, bisa menjadi jer, ataupun bisa menjadi rofa. Nah, jika kedudukan si mustasnanya itu rofa, contohnya jadi fa'il, maja'a ila zaidun. Nah, di sini kenapa zaidun menjadi rofa? Karena dia si zaidun itu berkedudukannya fa'il dari ja'a. Kemudian jadi nasab karena dia maf'ul bi. Ma ro'aitu illa samakan. Nah, si samakan ini jadi maf'ul bi dari ro'aitu, seperti ro'aitu samakan. Dan bisa juga dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Contohnya, ma marartu illa bi zaidin. Kenapa bisa menjadi kasroh, menjadi jar? Karena sebelum mustasna tersebut dia terdapat huruf jar, yaitu ba. Jadi ma marartu ila bi zaidin. Selanjutnya, mustasna bi ila al munqati. Mustasna dengan huruf ila tapi yang munqati ya. Antara mustasna dan mustasna minhu berbeda jenis. Mustasna jenis ini tentunya dibaca nasab, baik letaknya sebelum atau setelah mustasna minhu, atau baik kalamnya mujab atau manfi. Berarti kalam ini tetap dibaca mansub atau dibaca fathah ya. Contohnya dari mujab atau dari yang positif. Ja'a Zaidun illa hakibatahu. Zaid telah datang kecuali tasnya. Nah, tas ini mustasna dibaca nasab. Seperti biasa, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak di akhirnya karena termasuk isim mufrad. Kemudian contoh dari ta manfi atau contoh dari negatifnya ya. Maja'a Zaidun illa hakibatahu. Zaid tidak datang kecuali tasnya. Berarti yang datang duluan itu tasnya ya. Si Zaidnya kan belum datang. Nah, tasnya ini mustasna dibaca nasab. Nah, jadi patah juga hakibatahu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, saudari Oktalia. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bagian 3, mustasna dengan huruf khairan dan saw. Mustasna jenis ini harus dibaca jer atau majrur selamanya dengan cara idofah, khairan dan saw menjadi mudof. Adapun mustasna menjadi mudof ilaih maka dibaca jer. 1. Kalam manfi, kalimat negatif. 2. Kalam tam manfi, kalimat sempurna plus negatif dibaca nasab dan bisa dibaca badal. 3. Kalam tam manfi. 4. Kalam nakis manfi, kalimat tidak sempurna plus negatif, bisa jadi sebagai fi'il atau sebagai maf'ul atau sebagai jer. 4. Mustasna dengan adan, kholan, dan hasyan mempunyai dua hukum. Mustasna dibaca nasab sebagai maf'ulun bih karena kata adan, kholan, dan hasyan sebagai fi'il madhi. Jadi mustasnanya itu menjadi maf'ulun bih dari kata adan, kholan, dan hasyan. Mustasna dibaca jer karena adan, kholan, dan hasyan menjadi huruf jer tambahan. Bagian 5, mustasna dengan lafadz laisa dan layakunu. Laisa dan layakunu adalah bagian dari fi'il naqi, kata kerja yang tidak lengkap, namun terkadang dua-duanya bermakna istisna. Mustasna dan lafadz laisa dan layakunu keadaannya akan selamanya dibaca nasab, sebab mustasna tersebut menjadi khobarnya. Contoh, Zahabal qaumu laisa zaidan. Sekumpulan kaum yang telah pergi bukanlah Zaid. Rubbama kafaina huna minal bayan bima datil istisna wa nastafikum ala kulli akhta'at wal ghaflat minal kitabah minal qira'ah minal haroka wa asa hadha an yakuna nafi'an lana jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliko.